Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bisabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas samaa'i malakar rasula. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Serambi FM, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyaksikan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita muliakan ini. Dan juga pemirsa TV Masjid Raya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Allahul Wahidul Qahar. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa yang mengatur seluruh alam ini. Dan kita semua juga dalam lindungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan pesan-pesan Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan menyampaikan risalah litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan atau membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam kekufuran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah yang Maha Kuasa. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kita masih di surah Al-Isra. Malam ini kita mulai dari ayat 95. Allah Subhanahu wa taala membimbing junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak terlalu melayani perdebatan dari orang-orang kafir Mekah pada waktu itu yang mengejek Nabi sangat berlebihan. Salah satu ejekannya ketika Rasul berdakwah, mereka berkata, engkau Muhammad tidak layak berdakwah di depan kami atau ceramah di depan kami. Kalau memang betul-betul engkau seorang nabi, engkau seorang rasul,
coba engkau datangkan Allah dan malaikat untuk bisa tatap muka dengan kami. Nah, ini ejekan mereka itu berbagai macam, sampai-sampai mereka berani mengatakan, kalau kamu benar-benar nabi, benar-benar rasul, coba hadirkan Allah, datangkan Allah bersama dengan para malaikat, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ini setelah ejekan-ejekan yang banyak, akhirnya mereka berkata, kalau memang benar-benar engkau nabi, engkau rasul, tidak usahlah engkau yang berdakwah, tapi coba datangkan, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, coba datangkan Allah dan malaikat tatap muka dengan kami, berhadap-hadapan. Qabila itu kalau muqabalah ini istilahnya nanti kami bisa wawancara lah, bisa langsung berhadap-hadapan. Jadi jangan daring, tapi luring, jangan model jauh, tapi sekarang coba hadirkan supaya kami bisa langsung melihat Allah, bisa langsung melihat malaikat, dan Allah lah dan malaikat yang menyampaikan ceramah di hadapan kami. Begitulah ejekan-ejekan dari orang-orang kafir musyrik pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala yang pertama membimbing Nabi cara menjawab. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula. Sampaikan ya Rasulullah, kalau sekiranya di bumi ini ada malaikat yang berjalan-jalan dan menetap di bumi, lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula, maka kami akan menurunkan kepada mereka dari langit ya malaikat untuk menjadi rasul. Jadi kalau penduduk bumi ini semua malaikat, maka malaikatlah yang akan kami utus nanti. Tapi karena di bumi ini manusia, maka yang diutus menjadi nabi dan rasul itu ya manusia, agar manusia bisa paham dengan bahasa, agar manusia bisa melihat ini nabi, ini rasul. Terserah pada mereka mau beriman ataupun mengkufuri, nah itu ada hak Allah. Kita lihat dari zaman ke zaman, dari sejak Nabi Adam, kan manusia Nabi Adam, anak-anaknya tidak ada yang protes tentang ayahnya jadi nabi dan rasul. Semua setuju. Demikian juga di bawahnya ada Nabi Nuh menyampaikan dakwah dari risalah mengenai ada orang yang tidak mau menerima Nabi Nuh sebagai nabi dan rasul, itu ada hukuman Allah. Apa hukuman Allah? Ya banjir yang melanda kota Nabi Nuh sehingga banyak yang musibah, banyak yang tewas karena waktu itu mereka minta azab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banjir kalau terlalu besar bisa bahaya. Ini kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Aceh Utara, di Aceh Timur, di Tamiang, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Itu bukan azab, tapi ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama berdoa ketika melihat saudara kita. Kita berdoa memberikan bantuan menurut kemampuan kita agar saudara-saudara kita ini hidup tenang, nyaman dan bisa melalui cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan tabah. Ya mudah-mudahan cobaan-cobaan ini menjadi pelajaran untuk kita semua, agar semua kita yang sedang banjir dan yang belum, ini sama-sama kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan saling mendoakan dengan sesama saudara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kajian kita ini. Betapa buruknya akhlak mereka, betapa biadabnya orang-orang yang kufur dan kafir di zaman Nabi, sampai-sampai mengejek Nabi dengan berbagai macam ejekan, menganggap Rasulullah tidak layak untuk menjadi Nabi dan Rasul
dan mereka menghinanya. Coba kalau benar-benar engkau nabi dan rasul, datangkan Allah dan malaikat. Qabila, berhadap-hadapan dengan kami. Kan sesuatu yang tidak mungkin untuk dipenuhi. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Kita tidak bisa melihat malaikat, dan malaikat selalu mengontrol keadaan kita. Jadi kalau ada permintaan, coba engkau datangkan malaikat, coba engkau datangkan Allah dan malaikat berhadap-hadapan dengan kami, qabila, itu sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan bimbingan, memberikan arahan, pencerahan kepada Rasul agar tidak terlalu menghiraukan, tidak terlalu peduli dengan ejekan-ejekan. Jangan hanya melayani debat-debat orang kafir, itu tidak ada manfaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu, sampaikan ya Rasulullah, kalau memang di bumi ini penghuninya malaikat, ya Rasul itu malaikat juga. Tapi karena di bumi ini, penghuni bumi itu manusia, khalifah di muka bumi, maka yang diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, itu tetap manusia. Misalnya kalau di Madian, Allah terangkan dalam Al-Quran, wa ila Madiana akhahum Syu'aiba, ke negeri Madian. Ini kampungnya Nabi Syu'aib dan Nabi Musa alaihissalam pernah merantau ke Madian, akhirnya mendapatkan jodoh juga di Madian, yaitu salah seorang putri dari Nabiullah Syu'aib alaihissalam yang bernama Safura, itu istri dari Nabi Musa alaihissalam. Berarti Nabi Musa menantu dari Nabi Syu'aib, atau Nabi Syu'aib ini adalah mertua dari Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi di setiap negeri, apakah di Irak, di Mesopotamia, di Babilonia, di Mekah, semuanya nabi itu dari kalangan manusia. Salah satu hikmahnya kita bisa melihat, oh ini nabi kita, oh ini rasul kita. Jadi langsung bertatap muka ketika Rasul menyampaikan dakwah dan risalah, untuk mudah diterima dakwah dari risalah yang sedang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Dan Nabi yang terakhir itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul diperintahkan, ya Rasulullah, kalau bahasa kita tenang menteng, bedak ni akhiro ya. Yang namanya orang kafir itu bicara ya selalu kafir, dia selalu kufur kepada Allah. Jawab saja, kalau memang sekiranya di muka bumi ini dihuni oleh para malaikat, ya malaikat jadi rasul. Nah, itu saja. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samaa'i malakar rasula. Sampaikan ya Rasulullah, kalau sekiranya di bumi ini ada malaikat yang berjalan-jalan dan menetap mereka hidup di bumi, lanazzalna alaihim minas samaa'i malakar rasula, maka kami akan menurunkan kepada mereka dari langit seorang malaikat untuk menjadi rasul. Apa itu maknanya? Karena di bumi ini dihuni oleh manusia, maka Allah mengangkat dari kalangan manusia itu seorang nabi, seorang rasul. Lalu ada yang bilang, oh berarti kita dengan nabi sama. Enggak, karena kita ini hanya abduhu, hambanya. Sedangkan nabi dan rasul itu abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Jadi kita ini beda. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an dari Allah. Kita hanya membaca Al-Qur'an, meyakini Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an ini dari Allah,
diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dan disimpan ke dalam dada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahasa Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab. Ayatnya adalah sering kita baca, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Bahwa sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar dari Allah. Ini bukan karangan-karangan orang, bukan karangan Nabi, bukan karangan Rasul, tapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran? Diturunkan melalui malaikat Jibril. Ruhul Amin, nama lain daripada malaikat Jibril. Kemana diturunkan? Ala qalbika litakuna minal munzirin, ke dalam hatimu ya Rasulullah. Nah, disuruh hafal oleh Allah dan diwahyukan oleh malaikat Jibril semua ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. 30 juz itu sanggup dihafal oleh junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Al-Quran itu ditulis oleh Zain bin Sabit, didikti, diinsya kalau bahasa kita ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita semua perlu untuk menghafal Al-Quran karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau di surah Al-Ankabut ayat 34 itu Allah menyebutkan, ayat 49 Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini ayat-ayatnya sangat jelas disimpan oleh Allah di dalam dada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu. Maka kita harus mengakui bahwa orang yang menghafal Quran itu jenius orangnya. 30 juz, ini seperti imam-imam di Mesir Raya kita, alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada mereka, pikiran dan hati mereka bisa menyatu untuk memahami lihifdzil Quran, untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Mereka semua bisa untuk menghafalnya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada mereka semua dan juga kepada kita semua yang memuliakan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Karena ada satu kitab itu Al-Quran wa amalun, dan beramal dengan Al-Quran itu salah satunya adalah Al-Hifdhu. Hifdhu di sini menghafal di sini menghafal Al-Quran supaya ayat-ayat yang ada ini bisa kita simpan di dalam hati. Contohnya misalnya ada orang sholat, pasti dia tidak bawa Quran. Yang imam seperti tadi, dia menghafalnya di dalam hati. Kan memang pernah kita lihat ada orang waktu salat tarawih dia buka Quran. Sebenarnya paling bagus Quran itu disimpan di dalam hati, tidak dilihat waktu kita sedang sholat. Maka Quran itu ala suduril ladzina utul ilm, Quran itu disimpan ke dalam hati orang-orang yang cerdas. Jadi kalau misalnya akhlaknya bagus, pikirannya cerdas, itu sangat mudah untuk menghafal Al-Quran Al-Karim. Salah satu caranya tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melekatkan pikiran kita ini untuk selalu dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi Quran ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Tujuan diturunkannya salah satunya di samping sebagai mukjizat agar Nabi bisa berdakwah dengan menyampaikan pesan-pesan Allah yang ada di dalam kalimat-kalimat Allah. Artinya firman-firman Allah disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat-sahabat menyampaikan kepada tabi' dan tabi'in,
kemudian kepada kita semua, dan kepada para ulama-ulama yang telah disinggahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga turut untuk memuliakannya. Karena mengapa? Sebahagian dari kandungan Al-Qur'an telah disimpan oleh Allah di dalam dada dan hati orang-orang yang beriman dan khusyuk untuk mendalami kitab suci Al-Qur'an Al-Karim. Maka Rasulullah ketika dihina, "Hai Muhammad, kalau memang benar-benar engkau Nabi dan Rasul, coba datangkan Allah dan malaikat untuk berhadap-hadapan dengan kami, supaya kami melihat Allah, kami melihat malaikat. Nanti baru kami yakin bahwa engkau, oh hebat kamu Muhammad, sanggup menghadirkan Allah, sanggup menghadirkan malaikat." Dan itu ada tantangannya. Ejekan-ejekan pertama, ejekan-ejekan mereka itu kalau kita baca dari awal ayat di ayat 92, "Autus kitas samaa kama za'amta alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila." Cukup le diejek Muhammad. Hai Muhammad, hebat kena langit ni. Neci 3, supaya langit itu jatuh berkeping-keping, bah terlihat langit becut-becut, kemudian tertimpa kami. Autus kitas samaa kama za'amta alaina kisafa. Kan ada engkau sering menyampaikan bahwa kalau kita ini melanggar dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan azab. Nah, sekarang coba engkau jatuhkan langit itu berkeping-keping ke atas kami supaya kami ini binasa. Atau au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau enggak usah kamu jatuhkan langit berkeping-keping itu. Kamu hadirkan saja Allah dan malaikat secara tatap muka udah cukup. Ini sombongnya, Masya Allah. Maka Nabi dibimbing oleh Allah, "Ya Rasulullah, jangan terlalu engkau menghiraukan debat-debat yang tidak bermanfaat dengan mereka. Sampaikan saja, qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula." Sampaikan saja, kalau sekiranya di muka bumi itu ada malaikat yang berjalan-jalan dan bermukim di bumi, maka kami akan menurunkan kepada mereka dari langit seorang malaikat untuk menjadi rasul. Jadi ini sekali lagi kita ulang, bahwa di bumi ini penghuninya manusia. Kan sering kita dengar manusia sebagai penghuni bumi. Manusia sebagai penghuni bumi. Berarti di bumi ini rasulnya adalah manusia. Untuk apa? Supaya nanti kalau Nabi berdakwah jelas dilihat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi senantiasa berdakwah baik di Mekah maupun di Madinah. Dulu ayat yang pernah kita baca, ingat ya Rasulullah, waktu engkau di Madinah dulu jumlahmu sedikit, mustaz'afun, kamu itu lemah, kamu itu mau diculik, kamu itu mau dibunuh, tetapi kemudian Allah tunjukkan tempat lain untuk hijrah dari kota Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Wa ayyadahu binasrih. Allah kuatkan fisik mereka. Allah bantu dengan pertolongan Allah sehingga kaum muhajirin itu bisa selamat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka ayat berikutnya Allah ajarkan lagi kepada Rasulullah, "Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira." Sampaikan ya Rasulullah, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Susah tak ya Rasulullah, itu bahasanya. Sampaikan, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dengan kalian semua. Ini tantangan. Artinya
Kalau ada orang kafir yang selalu ngejek, yang selalu menghina, jangan terlalu engkau menghiraukannya. Karena yang namanya debat dengan orang kafir, debat kusir yang yang tidak bermakna. Kecuali memang kafir-kafir ini menjelang hidayah dari Allah. Itu macam-macam dia bilang, tapi akhirnya dia bisa untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha teliti dan maha melihat. Nah, itu apa maksud maha teliti? Kalau khabir itu maha pintar. Tidak ada tandingannya. Tidak bisa manusia misalnya untuk melawan Allah, untuk menantang Allah. Tidak ada kemampuan manusia. Allah itu khabir, meneliti dengan sedalam-dalamnya tentang hambanya. Allah maha tahu. Tentang alam ini Allah maha tahu. Tentang bumi dan langit Allah maha tahu. Tentang matahari, bulan dan bintang Allah maha tahu, karena Allah yang menciptakannya. Dan terhadap hamba-hambanya Allah maha mengetahui, maha teliti, maha jelas pemahaman Allah, dan Allah berkuasa di atas segala-galanya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya, Allah maha teliti dan Allah maha melihat. Salah satu hikmah dari ayat yang berkenaan dengan akhlak ini, Allah maha melihat. Berarti dimanapun kita berada dalam pantauan Allah. Di tempat yang jauh, di tempat yang dekat, di tempat yang gelap, di tempat yang terang, semua manusia yang bekerja di dalam penglihatan Allah, di dalam pantauan Allah, dalam CCTV Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jangan bersembunyi-sembunyi dengan Allah. Allah maha melihat di mana dan kapanpun kita berada. Ini sebenarnya termasuk ayat-ayat supaya manusia ini jangan ada yang berbuat dosa dan bergelimang dalam maksiat. Ketika tidak ada orang, nah dia sudah mulai tidak jujur. Ingat ayat ini, Allah terhadap hamba-hambanya sangat teliti dan Allah maha melihat. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha teliti dan maha melihat. Berarti kita tidak bisa menipu Allah. Kita ini tidak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa untuk menipu Allah. Ini kita baca satu ayat yang dulu pernah kita baca, bagaimana cara manusia menipu Allah. Bukan sekarang, tapi di yaumil mahsyar. Di yaumil mahsyar mereka berencana untuk menipu Allah. Maka Allah memberi ilmu pada Rasulullah. Ya Rasulullah, walau tara iz wukifu 'alan nar فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Kalau kita lihat kitab tafsir, para mufassir menerjemahkan ayyuhar rasul, wahai rasul. Ini panggilan dari Allah. Walau tara iz wukifu 'alan nar. Kalau sekiranya engkau melihat ketika kami menghalau atau kami hadirkan, kami hadapkan orang-orang yang berdosa ke dalam api neraka. Apa kata mereka pada waktu itu?
فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. Maka mereka berkata, aduhai celakalah kami, kembalikan kami ke dunia dan kami tidak lagi mendustai ayat-ayat-Mu ya Allah. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman. Lalu apakah Allah percaya? Ini persoalannya dengan ayat yang sedang kita baca tadi. Ternyata Allah enggak percaya sama orang bohong ini, karena dulu di dunia pendusta pembohong ingin membohongi Allah di akhirat. Allah jawab, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Nah, ketika orang-orang berdosa ini, pelaku maksiat di dunia, ingin berbohong di hadapan Allah, apa yang terjadi? Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Malah nyata kebohongan-kebohongan yang dulu mereka sembunyikan min qablu, sebelumnya. Sebelumnya di mana? Di dunia. Dulu mereka ini bohong, pendusta, tidak mau beribadah, akhirnya menyesal, mengadu kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, celakalah kami, Engkau kembalikan kami ke dunia, kami enggak lagi bohong ya Allah, kami enggak lagi berdusta ya Allah, dan kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman, yang percaya kepada ayat-ayat-Mu. Ternyata di akhirat taubat tidak diterima. Oleh karena itu kalau mau taubat ya di dunia sebelum mati, sebelum dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Allah menampakkan lagi kesalahan-kesalahan mereka. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Malah nyata bagi mereka apa yang dulu mereka sembunyikan di dunia, nampak lagi kesalahan-kesalahan mereka. Allah melanjutkan firman-Nya, memberitahu tentang sosok pembohong ini. Walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakazibun. Kalau sekiranya mereka kami kembalikan ke dunia, pasti mereka akan melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Apa yang kami larang itu yang dia lakukan. Mengapa? Wa innahum lakazibun. Karena sesungguhnya mereka ini benar-benar pembohong, benar-benar pendusta. Jadi tidak bisa istilahnya ya merengek-rengek tolong ya Allah tangku hanle tinggal itu tidak ada. Karena mengapa? Mereka dulu sombong waktu di dunia. Mereka lah yang berkata dunia ini kan hanya permainan dan senda gurau saja. Mana ada hari bangkit itu? Mana ada hari akhirat itu? Allah menyengkeun dan geciplak, gepegahlah ni Allah. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'usin. Dan mereka berkata, kehidupan di dunia ini hanya senda gurau saja, dan kami tidak percaya ada hari bangkit. Kan sombong. Ternyata ketika di akhirat percaya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu lagi kepada Rasulullah, walau tara iz wuqifu ala rabbihim. Ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau melihat ada pemandangan yang amat ngeri ketika mereka kami hadapkan menuju Tuhan mereka, yaitu Allah. Ini di akhirat nanti ada satu hari namanya Yaumul Jam'i. Hari Allah mengumpulkan seluruh umat manusia. Orang yang beriman aman, nyaman, damai. Orang yang bersalah dikumpulkan, namanya Yaumut Taghabun. Hari Allah menampakkan kesalahan-kesalahan umat manusia. Waktu itu adakah yang tidak mengakui Allah? Semuanya jujur. Qala alaysa haza bil haqq. Setelah berkumpul nih orang-orang berdosa semua ditanya,
Apakah kalian semuanya sudah percaya bahwa hari ini adalah hari bangkit, hari yang benar, hari akhirat, alam mahsyar? Sudahkah kalian semuanya percaya? Ternyata semuanya patuh menjawab, termasuk pelaku dosa. Qalu bala wa rabbina. Mereka berkata, ya Tuhan kami percaya kepada apa yang selalu Engkau firmankan ya Allah. Apakah mereka dimaafkan? Allah menjawab, qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab dikarenakan kekufuran dan keingkaranmu. Nah, ini dulu kelompok-kelompok yang mengejek Allah, yang mengejek Rasul, minta-minta kepada Allah supaya dimaafkan, diampuni. Di akhirat tidak ada lagi pintu ampunan kepada pelaku-pelaku dosa, orang-orang yang berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul. Maka Rasul, kita kembali kepada ayat yang sedang kita baca ini. Jadi jangan bosan nih, mohon maaf kepada seluruh jamaah ya. Yang Ustaz Fakih ulang ayat Set. Kalau bertemu selalu kita ulang dengan ayat yang ada munasabah ini. Kalau bertemu karena ini berkenaan dengan ayat akhlak, kita jangan seperti itu maksudnya. Kita jangan seperti kafir-kafir Quraisy yang ada di Mekah dan Madinah yang selalu mengejek Nabi, sampai-sampai mereka itu mengejek Muhammad, itu kan langit hebat tuh. Coba engkau datangkan atau engkau runtuhkan berkeping-keping, kamu timpakan kepala kami, supaya kami semua yang tidak percaya kepada Allahmu, tidak percaya kepada malaikat-malaikat yang engkau yakini, dan tidak percaya kepadamu ya Muhammad, supaya kami ini musnah semuanya. Atau ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Kalau kamu enggak sanggup untuk meruntuhkan langit-langit yang hebat itu, kamu hadirkan saja, kamu datangkan saja Allah dan malaikat supaya bisa berhadap-hadapan dengan kami untuk menyampaikan ceramah-ceramah dan tausiah-tausiah. Begitu ejekan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah bersabar. Qul, sampaikan saja ya Rasulullah. Kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kalian semuanya. Itu apa maknanya? Sekarang sudah mulai ada ini orang-orang yang mengejek ayat Allah. Misalnya umat Islam percaya pada surga. Ada yang bilang surga itu tidak ada tempatnya. Ini nggak paham dia, tidak paham Quran. Yang anehnya disampaikan oleh orang Islam dan sudah profesor sesat. Padahal kalau dia lihat satu saja ayat, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu waktu di dunia, dan surga ini tempat yang paling menyenangkan. Siapa bilang ada tempat? Allah sebut itu ada tempatnya. Dan surga ini tempat yang paling menyenangkan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu waktu di dunia, dan surga ini tempat yang paling menyenangkan. Langsung Allah sebut di Quran ada tempatnya. Cuma jangan ditanya di mana kalau memang ada. Itu pertanyaan anak kecil. Kalau kita sudah dewasa jangan bertanya seperti itu. Jangan pakai logika untuk menantang Quran, tidak sanggup. Jadi kalau berbeda Al-Quran dengan pikiran kita, Al-Quranlah yang benar, kita saja yang belum bisa memahaminya. Jangan merasa diri pintar kalau berbicara, saya ini ilmiah sekali. Enggak ilmiah itu. Ilmiah itu maknanya sesuatu yang mudah dipahami. Kalau melolo seperti itu, setelah dibilang tidak ada tempat, dibacakan ayat ada,
Akhirnya dia tanya, kalau begitu di mana? Nah, ini pertanyaan anak yang tidak sehat. Kalau anak kecil tidak apa-apa. Kalau orang tua yang sehat jangan seperti itu. Percaya saja. Karena yang gaib itu tidak dinampakkan. Nah, maka jangan minta, coba kamu hadirkan surga. Coba kamu hadirkan Allahmu. Coba kamu hadirkan malaikat. Au ta'tiya billah wal malaikati qabila. Coba datangkan Allah dan para malaikat berhadap-hadapan dengan kami. Maka Nabi diajarkan bersabar ya Rasulullah. Jadi ada hukum dari Allah. Yang mengejek-ngejek yang sangat berlebihan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita malam ini bertambah bagus budi pekerti kita, akhlak kita di dalam menjalani sisa-sisa hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghina Nabi, jangan menghina Rasul di dalam menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.